Gaji baru masuk, rasanya lega. Tapi anehnya, belum seminggu, saldo rekening sudah mulai turun pelan-pelan, kayak bocor halus yang nggak ketahuan dari mana. Dan tiap akhir bulan kita cuma bisa nanya ke diri sendiri, loh, uangku kemana aja sih? Kadang bukan karena kita boros, tapi karena hidup memang makin mahal sementara penghasilan segitu-gitu aja. Tapi tenang, kita nggak sendirian. Masih ada cara buat tetap nabung, meskipun kondisi lagi pas-pasan banget. Bukan cara yang muluk-muluk, tapi langkah-langkah kecil yang realistis dan tetap manusiawi. Yuk lanjut, kita bahas pelan-pelan biar kamu bisa mulai dari titik yang paling mungkin kamu jalani. Banyak orang ingin mulai menabung, tapi langsung pasang target besar yang sebenarnya nggak realistis buat kondisi mereka. Akhirnya apa? Baru 2 minggu, sudah kewalahan, lalu berhenti total. Makanya, tips pertama ini penting banget. Tentukan nominal kecil yang masuk akal untuk hidup kamu. Boleh banget mulai dari 2.000, 5.000, atau 10.000 per hari. Nggak ada angka yang terlalu kecil kalau kamu bisa konsisten. Karena jujur aja, buat sebagian besar dari kita yang hidup dengan penghasilan pas-pasan, tantangan menabung bukan soal niat, tapi soal beban yang kita kasih ke diri sendiri. Dengan angka kecil, kamu nggak merasa terancam atau terbebani. Kamu tetap bisa hidup normal, tapi ada sedikit bagian uang yang kamu amankan. Kalau sudah terbiasa, nanti nominalnya bisa naik pelan-pelan. Menabung itu maraton, bukan sprint. Sebenarnya, banyak dari kita bisa nabung, cuma sering merasa malu kalau angkanya kecil. Padahal itu cuma pikiran kita sendiri. Justru kebiasaan kecil itu yang nantinya jadi fondasi paling kuat. Contohnya, orang-orang yang terbiasa sisihin 5.000 per hari, biasanya jauh lebih konsisten daripada yang maksa harus langsung 300.000 di awal bulan. Masalahnya, kita sering terjebak perbandingan dengan orang lain. Kok dia bisa nabung segitu? Aku cuma segini. Padahal kondisi tiap orang beda, gaji beda, kebutuhan beda, tanggungan beda. Menabung itu bukan kompetisi. Yang penting adalah kamu punya kebiasaan yang bisa kamu pertahankan tanpa stres. Karena nilai paling berharga dari menabung itu bukan nominalnya, tapi pola pikirnya. Disiplin pelan-pelan. Dan dari pola pikir itulah hasil jangka panjang terbentuk. Nominal kecil tapi konsisten mungkin terdengar sepele, tapi efek psikologisnya besar. Kamu bakal merasa lebih percaya diri karena berhasil disiplin setiap hari. Bukan menabung sekali besar lalu berhenti, tapi menabung sedikit-sedikit sampai jadi rutinitas. Dan percayalah, rutinitas itu punya kekuatan menumpuk. Coba bayangin sederhana, 10.000 per hari bisa jadi 300.000 per bulan tanpa kamu terasa kehilangan apa-apa. Bahkan kalau cuma 5.000 pun, dalam setahun sudah 1,8 juta. Itu uang yang bisa bantu kamu saat darurat tanpa harus berutang atau panik. Menabung bukan soal pamer saldo, tapi soal menciptakan ruang aman buat diri sendiri. Dan ruang aman itu dimulai dari langkah kecil yang kamu ulang terus, bukan dari target yang bikin kamu capek di tengah jalan. Salah satu masalah terbesar orang yang penghasilannya pas-pasan adalah uang tabungan ikut ngumpul di rekening yang sama dengan uang belanja harian. Akibatnya, batas antara uang yang boleh dipakai dan uang yang seharusnya disimpan jadi kabur. Kita sering merasa, masih ada saldo kok. Padahal itu saldo tabungan yang sebenarnya nggak boleh disentuh. Makanya penting banget punya rekening terpisah, yang khusus untuk nabung dan nggak dipakai transaksi harian. Bahkan lebih bagus lagi kalau rekening itu nggak pakai kartu ATM, jadi kalau mau tarik uang, kamu harus usaha lebih dulu. Dengan cara ini, kamu bikin penghalang psikologis. Uang untuk hidup ada di satu tempat, uang untuk masa depan ada di tempat lain. Seolah-olah kamu punya dua dunia yang jalannya masing-masing. Dan percayalah, pemisahan sederhana ini sering banget jadi penyelamat orang yang masih belajar disiplin keuangan. Uang kalau digabung jadi satu, rasanya memang gampang banget manggil-manggil. Lihat saldo masih tebal sedikit, langsung muncul godaan jajan, pesan makanan enak, atau beli hal-hal kecil yang sebenarnya nggak urgent. Kebocoran kecil kayak gini, kalau sering terjadi, bisa bikin tabungan nggak pernah berkembang. Rekening terpisah membantu kamu punya kontrol lebih besar. Kamu tahu bahwa uang di rekening utama adalah uang hidup, buat makan, transport, dan kebutuhan harian. Sedangkan uang di rekening tabungan adalah uang masa depan, yang cuman boleh keluar untuk hal penting atau tujuan yang sudah kamu rencanakan. Kadang orang bilang pemisahan rekening itu ribet, tapi percaya deh, itu cuma ribet di awal. Setelah terbiasa,
justru kamu bakal merasa hidup lebih tenang karena nggak perlu was-was setiap lihat saldo. Kamu punya struktur yang jelas, jadi keputusan keuangan terasa lebih mudah. Dengan rekening yang dipisah, kamu nggak cuma memisahkan uang, tapi juga memisahkan mindset. Kamu jadi punya batas yang jelas. Ini uang buat bertahan hidup sekarang, dan ini uang buat melindungi hidupku nanti. Batas ini penting banget, apalagi buat yang penghasilannya nggak besar, karena setiap rupiah punya peran masing-masing. Rekening terpisah juga membantu kamu menghindari keputusan impulsif. Ketika ada keinginan mendadak, kamu akan berpikir 2 kali, karena nggak semudah itu menarik uang tabungan. Hambatan kecil ini sering jadi penyelamat besar, dan perlahan kamu bakal menyadari sesuatu. Tabungan yang tadinya sulit terkumpul, mulai tumbuh, walau pelan. Tapi justru pertumbuhan pelan yang konsisten itu yang bikin kamu makin percaya diri. Bukan soal nominalnya dulu, tapi soal kamu berhasil menjaga uangmu tetap aman, bukannya hilang tanpa jejak. Tips ketiga ini sederhana banget, tapi efeknya luar biasa. Catat pengeluaran. Banyak orang menganggap ini cuma kerjaan ribet yang nggak penting. Padahal, justru disitulah kunci buat ngerti kemana uang kita pergi setiap hari. Di Indonesia, banyak pengeluaran kecil yang sifatnya spontan. Jajan gorengan, beli es teh mendadak, top up kecil-kecilan di e-wallet, bayar parkir, beli bensin dadakan. Semua terasa ringan, tapi kalau ditotalin sebulan, bisa bikin kaget. Dengan mencatat, kamu bukan cuma tahu angka, tapi kamu jadi bisa melihat pola. Pola inilah yang nantinya bisa kamu perbaiki. Kamu tahu mana kebiasaan yang aman, mana yang diam-diam bikin dompet tekor. Catatan ini bukan buat menyalahkan diri sendiri, tapi jadi cermin finansial agar kamu lebih sadar dan lebih bijak. Kenyataannya, kebanyakan dari kita bukan boros, kita cuma nggak sadar uang bocor di mana. Kadang setelah gajian, uang terasa mengalir tanpa henti, tapi kita nggak bisa menjelaskan pengeluarannya. Itulah kenapa pencatatan penting. Tidak perlu pakai aplikasi yang ribet, pakai catatan ponsel pun cukup. Yang penting kamu jujur dan konsisten. Dengan catatan sederhana, kamu bisa tahu bahwa mungkin bukan makan siang yang mahal, tapi jajan kecil 5 kali sehari yang bikin boncos. Atau kamu sadar ternyata ongkos transportmu terus naik karena sering pesan ojek online, padahal jaraknya bisa jalan kaki. Info kayak gini bikin kamu lebih melek dan gak merasa hidupmu hilang kendali. Catatan ini akan jadi fondasi yang bikin kamu lebih tenang mengelola uang, karena kamu akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kamu mulai mencatat pengeluaran, kamu mungkin bakal mengalami momen, "Loh, kok segini?" Dan itu wajar. Justru dari rasa kaget itu, kamu mulai punya dorongan untuk memperbaiki kebiasaan. Banyak orang baru sadar mereka sering kebobolan dari hal-hal kecil. Biaya admin, ongkir, jajan spontan, ngopi sore. Catatan pengeluaran juga membantu kamu memutus kebiasaan yang nggak sadar. Karena setiap kali kamu mau mengeluarkan uang, otakmu otomatis mikir, nanti harus dicatat, ini penting nggak? Kebiasaan mikir sebentar sebelum beli itu sangat berharga, apalagi buat penghasilan pas-pasan. Dan yang paling penting, catatan ini bikin kamu merasa punya kontrol. Kamu nggak lagi sekadar pasrah nunggu akhir bulan. Kamu mulai paham bahwa kamu bisa mengatur hidupmu. Walau langkahnya kecil, tapi kamu yang pegang kemudinya. Tips keempat ini sering banget dianggap klise, tapi sebenarnya paling menentukan. Belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Di tengah hidup yang makin mahal, batas antara dua hal ini sering samar banget. Kita kadang merasa semua hal itu perlu, padahal sebagian cuma bentuk pelarian dari capek atau penat. Kebutuhan itu yang bikin kamu tetap hidup. Makan, transport, bayar listrik, bayar kontrakan, hal-hal wajib lainnya. Sementara keinginan biasanya muncul dari dorongan sesaat, ingin jajan kekinian, ingin beli skincare baru padahal masih ada, ingin upgrade HP karena teman-teman udah ganti. Belajar menahan keinginan bukan berarti memaksa diri jadi kikir. Bukan. Ini soal menyadarkan diri bahwa ada prioritas hidup yang harus didahulukan. Dengan latihan seperti ini, kamu nggak cuma menghemat uang, tapi juga memperkuat kontrol diri. Dan kontrol diri adalah aset terbesar dalam pengelolaan keuangan. Kadang kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin merasa lebih baik. Setelah hari yang melelahkan, ada keinginan buat menghadiahi diri sendiri, meski bentuk hadiahnya justru bikin dompet makin tipis. Ini manusiawi, sangat manusiawi.
Tapi disinilah tantangannya. Apakah hadiah itu benar-benar bikin hidup lebih baik? Atau cuma momen senang yang hilang dalam 5 menit? Keinginan sesaat sering mengaburkan kenyataan bahwa kita punya kewajiban lain yang lebih penting. Kadang cuma butuh jeda beberapa detik sebelum membeli. Kalau aku tunda 2 hari, masih ingin nggak ya? Aneh tapi nyata, banyak keinginan hilang kalau kita kasih waktu. Belajar memilah kebutuhan dan keinginan itu proses panjang. Tapi semakin kamu terlatih, semakin kamu merasa ringan. Karena kamu tidak lagi dikendalikan dorongan belanja impulsif. Kamu yang memegang kendali. Menahan keinginan bukan berarti kamu harus mematikan rasa senang. Justru sebaliknya. Ketika kamu bisa menentukan mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya keinginan sesaat, kamu bisa menikmati hidup dengan lebih sadar. Kamu tetap bisa jajan, tetap bisa belanja, tetap bisa memanjakan diri. Tapi dengan batas yang sehat. Dengan cara ini, kamu bahkan bisa menghargai momen kecil lebih dalam. Misalnya, kalau kamu memang ingin traktir diri setelah kerja keras, kamu melakukannya dengan rasa tenang, bukan rasa bersalah. Karena kamu tahu itu sudah diperhitungkan, bukan impuls mendadak. Lama-lama kamu bakal sadar, banyak hal yang dulunya kamu kira harus dibeli ternyata cuma godaan. Dan ketika kamu bisa menahan godaan kecil itu, ruang finansialmu mulai terbuka perlahan. Kamu merasa lebih ringan, lebih terkontrol, dan lebih damai menghadapi kebutuhan hidup yang terus berkembang. Tips kelima ini sering diremehkan, padahal efeknya besar. Cari cara sederhana untuk menekan biaya harian. Bukan berarti hidup sengsara, tapi pintar ngatur strategi. Contohnya, masak makanan simple yang tahan 2 kali makan, bawa botol minum dari rumah biar nggak beli minuman tiap keluar, atau manfaatkan promo aplikasi yang memang menghemat, bukan yang bikin makin boros. Di Indonesia, biaya harian itu sering jadi penguras terbesar karena muncul dari kebiasaan kecil. Beli kopi 15.000, beli camilan 7.000, top up ojek online, bayar parkir, beli air minum, dan lain-lain. Kalau kamu bisa mengurangi 1 atau 2 kebiasaan itu, kamu sudah menciptakan ruang kecil buat tabungan. Menyiasati biaya harian bukan soal pelit, tapi soal bertahan. Hidup memang makin mahal, jadi strategi kecil kayak gini bisa jadi penolong besar. Banyak orang merasa penghematan kecil itu nggak ada gunanya karena hasilnya nggak kelihatan cepat. Padahal justru kebiasaan kecil itulah yang diam-diam menjaga kondisi finansial tetap stabil. Misal, masak sederhana di rumah 2 kali seminggu bisa memangkas pengeluaran makan luar sampai puluhan ribu. Bawa minuman sendiri bisa menghemat 5-10 ribu setiap keluar. Kalau dihitung sebulan, lumayan banget. Dan yang paling penting, kamu tetap bisa hidup nyaman. Kamu nggak harus makan mie instan tiap hari atau menahan keinginan sampai stres. Konsepnya adalah hemat cerdas, mengurangi hal yang bisa dikurangi, tapi tanpa membuat hidup kamu kehilangan kualitas. Kadang solusi terbaik bukan menahan diri mati-matian, tapi memahami pola harian yang bikin boros, lalu diperbaiki pelan-pelan. Dari situlah ruang untuk menabung mulai kebentuk. Pelan-pelan, kamu bakal sadar bahwa strategi kecil itu memberi pengaruh besar ke rasa aman finansialmu. Misalnya, kalau kamu sudah terbiasa mengatur pengeluaran makan, otomatis kamu nggak gampang panik kalau ada biaya mendadak. Kamu punya cadangan sedikit yang bisa dipakai tanpa harus bergantung pada pinjaman atau pay later. Dan yang menarik, kebiasaan hemat sehat itu bikin kamu lebih kreatif. Kamu mulai menemukan cara memasak yang murah tapi enak, rute transport yang lebih irit, trik belanja bulanan yang nggak bikin boncos, atau memilih tempat nongkrong yang lebih ramah kantong. Kamu jadi sadar bahwa hidup hemat bukan berarti hidup menyiksa. Justru sebaliknya, kamu belajar menikmati hidup dalam versi yang lebih bijak dan terukur. Dengan cara ini, kamu bukan hanya menekan biaya harian, tapi juga membangun fondasi kestabilan finansial jangka panjang. Tips ke-6 ini sebenarnya metode lama, tapi masih relevan banget sampai sekarang. Metode amplop. Bedanya, sekarang kamu nggak wajib pakai amplop fisik. Bisa pakai e-wallet atau rekening kecil terpisah untuk setiap kategori. Tujuannya jelas. Kamu punya batas pengeluaran yang terlihat dan terasa. Banyak orang yang penghasilannya pas-pasan kesulitan mengontrol uang karena semuanya bercampur. Tapi dengan metode amplop, kamu tahu persis berapa jatah makan, berapa jatah transport, berapa jatah jajan. Kalau salah satu pos habis, ya memang sudah saatnya berhenti. Ini bukan buat nyusahin, tapi buat bantu kamu lebih disiplin tanpa harus pakai rumus ribet. Menariknya, metode ini bikin kamu lebih sadar. Kamu jadi bisa menilai,
Apakah pos pengeluaranmu sudah sesuai, atau malah ada yang terlalu besar dan perlu dipangkas? Semua jadi lebih terlihat jelas. Metode amplop itu sederhana, tapi efek psikologisnya kuat. Ketika kamu membagi uang berdasarkan kategori, kamu otomatis memberi tugas pada masing-masing pos. Uang makan hanya untuk makan, uang transport hanya untuk transport, dan seterusnya. Dengan cara ini, kamu menghindari kebiasaan mencampur kebutuhan, sehingga uang cepat habis tanpa arah. Dalam hidup sehari-hari di Indonesia, pengeluaran kecil seperti parkir, bensin, jajan sore, atau beli pulsa bisa bikin tumpukan biaya yang tidak terasa. Dengan amplop, kamu tahu persis kapan pos itu mulai menipis. Dan dari situ kamu bisa menyesuaikan ritme pengeluaran tanpa harus menebak-nebak. Kadang orang menganggap metode ini kuno, tapi justru karena kuno itulah ia tetap ampuh. Ia memaksa kita lebih sadar, lebih berhati-hati, dan lebih teratur dalam mengelola uang. Seiring kamu pakai metode amplop, kamu akan belajar bahwa batas itu bukan musuh, tapi penjaga. Dengan adanya batas yang jelas, kamu nggak perlu lagi merasa bersalah kalau uang jajan habis. Itu artinya, kamu sudah memenuhi jatah yang kamu tetapkan sendiri. Kamu tinggal menahan sedikit sampai periode berikutnya. Sistem ini juga bikin kamu lebih mudah evaluasi. Misal, kalau setiap bulan amplop transport selalu habis duluan, mungkin kamu perlu pikirkan alternatif lain. Naik kendaraan umum, nebeng teman, atau atur jadwal supaya nggak bolak-balik yang nggak perlu. Metode amplop bukan soal mengurung diri, tapi soal menciptakan struktur. Struktur yang bikin kamu merasa aman karena tahu uang kamu berjalan di jalur yang benar. Pelan-pelan, kamu mulai merasa lebih terkendali dan nggak lagi panik tiap lihat saldo. Tips ketujuh ini bukan soal ambisi besar, tapi soal membuka peluang kecil. Tambah pemasukan sedikit demi sedikit. Karena kadang, seberapapun kita hemat, tetap saja kebutuhan hidup terasa ketat. Di titik itu, tambahan penghasilan, meski kecil, bisa jadi penyelamat. Bukan berarti kamu harus langsung buka bisnis besar. Mulai dari yang paling mungkin, jual barang yang tidak terpakai di rumah, ambil kerja sampingan ringan di akhir pekan, buka jasa kecil sesuai kemampuanmu, atau coba peluang online yang tidak butuh modal besar. Yang penting konsisten. Dalam realita masyarakat Indonesia, ekstra 200.000 atau 300.000 per bulan saja sudah bisa jadi tabungan, bayar kuota, atau jaga-jaga saat darurat. Tambahan pendapatan kecil bukan hal sepele. Ia adalah ruang napas. Ruang yang kadang sangat kita butuhkan untuk bertahan. Kadang yang bikin kita ragu mencari pemasukan tambahan adalah perasaan minder. Aku kan nggak punya skill khusus. Padahal seringkali, skill kecil yang kamu anggap biasa justru sangat berguna buat orang lain. Bisa masak? Bisa titip jual makanan, jago edit video, banyak UMKM butuh konten, punya motor, bisa antar barang atau buka jasa kecil-kecilan. Yang penting bukan besar atau kerennya kerjaan itu, tapi manfaatnya buat hidupmu. Nggak perlu malu mulai dari hal kecil. Hampir semua orang sukses dalam keuangan memulainya dari langkah-langkah sederhana yang sering diremehkan orang lain. Tambahan penghasilan kecil bisa mengurangi rasa cemas saat harus bayar kebutuhan mendadak. Dan yang lebih penting, kamu merasa punya kontrol lebih besar terhadap hidupmu. Ada rasa yakin bahwa kamu nggak cuma menunggu, tapi juga berusaha. Realitasnya, menambah penghasilan itu memang butuh energi lebih. Setelah kerja seharian, kita sudah lelah. Tapi justru karena hidup makin mahal dan banyak hal tak terduga, kadang kita butuh sumber dukungan tambahan. Bukan untuk kaya mendadak, tapi untuk menciptakan bantalan agar hidup nggak selalu mepet. Tambahan pemasukan juga membantu kamu membangun kebiasaan baru, lebih kreatif, lebih tahan banting, dan lebih percaya diri menghadapi tantangan finansial. Lama-lama, kamu akan terbiasa melihat peluang kecil di sekitar kamu, peluang yang dulu mungkin nggak pernah kamu pikirkan. Dan jangan lupa, naiknya penghasilan nggak harus besar, yang penting stabil. Karena dari stabil itu, perlahan tabungan terbentuk, kebutuhan terpenuhi, dan kamu punya ruang bernapas. Hidup mungkin tetap berat, tapi kamu melangkah dengan pijakan yang lebih kuat. Menabung dengan penghasilan pas-pasan memang bukan hal mudah. Kadang terasa seperti kita lagi mendaki pelan-pelan, tapi tanahnya terus bergerak. Tapi, lewat langkah-langkah kecil yang kamu lakukan, entah itu memisahkan rekening, mencatat pengeluaran, atau menahan keinginan sesaat,
Kamu sebenarnya sudah membangun fondasi yang kuat buat masa depanmu. Nggak apa-apa kalau progresmu pelan. Nggak apa-apa kalau tabunganmu masih kecil. Yang penting kamu bergerak, kamu belajar, dan kamu tetap bertahan. Setiap rupiah yang kamu simpan adalah bentuk perhatian dan rasa sayangmu ke diri sendiri. Bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk kamu yang akan menghadapi hidup esok hari. Ingat, perjalanan finansial itu personal. Nggak perlu dibandingkan dengan siapapun. Kamu sudah cukup dengan versi terbaikmu hari ini. Dan kalau kamu terus melangkah, meskipun pelan, kamu akan sampai juga pada hidup yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih kamu kuasai. Tetap semangat, kamu nggak sendirian. Video ini bukan ajakan untuk mengikuti semua tips secara mentah-mentah. Setiap orang punya kondisi keuangan yang berbeda, jadi yang cocok buat satu orang belum tentu cocok buat kamu. Semua informasi di sini murni untuk edukasi dan refleksi bareng-bareng. Sebelum menerapkan tips apapun, pastikan kamu memahami risikonya. Sesuaikan dengan situasi hidupmu dan lakukan pertimbangan pribadi yang matang. Keputusan finansial tetap ada di tangan kamu sendiri. Semoga video ini bisa bantu kamu melihat peluang kecil untuk hidup lebih tenang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, biar YouTube tahu konten seperti ini penting buat banyak orang. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan tips sederhana lain yang bisa bantu hidup lebih ringan. Share juga ke teman atau keluargamu. Siapa tahu mereka lagi butuh pencerahan kecil soal keuangan. Semakin banyak yang belajar, semakin banyak yang terbantu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.